harap kalian sehat-sehat saja ya. Bagaimana? Apakah kalian masih semangat belajar di rumah? Harus semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca dan menulis bilangan 3 angka. Simak baik-baik ya video berikut ini. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah kalian bisa menghitung buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, anak-anak, apakah kalian punya buku bacaan di rumah? Coba kalian hitung buku bacaan kalian. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Jadi perhatikan ya anak-anak. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan atau sama dengan 10. Sedangkan 5 kelompok sama dengan 5 puluhan atau sama dengan 50. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat sebuah gambar buku yang tadi disusun oleh Udin dan Mutiara. Coba, ada berapa susunan buku di gambar ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok atau susunan buku. Nah, tadi setiap kelompok berisi 10 buku. Jadi kalau ada 5 kelompok, jumlahnya berapa? Iya, jumlahnya ada 50. Nah, gambar di sampingnya juga merupakan buku punya Mutiara, tapi hanya berjumlah 7 buku. Jadi, berapa jumlah buku yang Mutiara punya? Coba kita hitung ya. 50 ditambah 7 sama dengan, iya, banyak buku, ada 57. Nah, perhatikan gambar selanjutnya. Di sini terdapat 7 buah kelompok buku. Ingat, satu kelompok buku berisi 10. Jadi, kalau ada 7 kelompok buku, artinya jumlahnya ada 70. Di sampingnya ada juga buku yang berjumlah 7 buah buku. Jika kita jumlahkan 70 ditambah 7, maka hasilnya adalah 77. Ingat ya anak-anak, 7 puluhan sama dengan 70 dan 7 satuan sama dengan 7. Maka banyak buku ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku di dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Lihat, di sini hasilnya ada 100. Dari mana ya 100 itu? Perhatikan baik-baik anak-anak. Ibu mengelompokkan buku menjadi 10 kelompok. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Jadi, untuk mengetahui jumlah seluruh buku, kita hanya perlu menghitung jumlah kelompok buku. Mari kita hitung sama-sama. 10 ditambah 10 sama dengan 20. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 30 ditambah 10, 40. 40 ditambah 10, 50. 50 ditambah 10, 60. 60 ditambah 10, 70. 70 ditambah 10, 80. 80 ditambah 10,
90. 90 ditambah 10, 100. Nah, ternyata jumlahnya sama ya. Ada 100 buku. Nah, kita perhatikan baik-baik gambarnya ya. Satu buah kubus artinya satu kubus satuan. Dan satu kubus panjang ini artinya kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Sedangkan gambar di bawah ini adalah kubus puluhan yang berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, Ibu ulangi ya. Satu buah gambar kubus kecil ini disebut satu kubus satuan. Sedangkan gambar satu kubus panjang ini disebut satu kubus puluhan yang berasal dari 10 buah kubus satuan. Yang terakhir, gambar kubus yang besar ini disebut kubus ratusan yang berasal dari 10 buah kubus puluhan atau 100 buah kubus satuan. Coba hitung ada berapa kubus di bawah ini. Ingat ya anak-anak, gambar kubus kecil ini berarti kubus satuan. Maka mari kita hitung satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kubusnya berjumlah 8 satuan. Kubus di bawah ini ada berapa ya? Ingat ya anak-anak, kubus yang berbentuk panjang seperti ini disebut kubus puluhan. Kubus puluhan berasal dari 10 buah kubus satuan. Ayo kita buktikan dengan menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, betul kan? Jika satu kubus puluhan bernilai 10, maka 2 kubus puluhan hasilnya berapa ya? Nah, kita hanya perlu menjumlahkan 10 ditambah 10 jadi 20. Selanjutnya, berapa jumlah kubus di bawah ini? Nah, anak-anak tentu masih ingat, gambar kubus besar ini disebut kubus ratusan. Kubus ratusan bernilai 100. Maka jika ada 2 buah kubus ratusan, hasilnya adalah 200. Jadi, satu buah kubus ratusan nilainya adalah 100. 3 buah kubus puluhan nilainya adalah 30 dan 8 buah kubus satuan nilainya adalah 8. Maka jika kita gabungkan kubusnya, 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Nah, angka 138 dibaca 138. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian hitung ada berapa jumlah kubus yang ada di gambar berikut ini. Pertama-tama kita cari dulu jumlahnya. Yang pertama, kubus ratusannya ada berapa? Ya, ada 1. Kubus puluhannya kita hitung dulu ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah kubus puluhan. Nah, sedangkan kubus satuannya kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 1 buah kubus ratusan, 7 buah kubus puluhan, dan 8 buah
satuan. 1 kubus ratusan nilainya adalah 100. 7 buah kubus puluhan nilainya berarti 70. Dan 8 buah kubus satuan nilainya adalah 8. Maka jika kita gabungkan 100 ditambah 70 ditambah 8, hasilnya adalah 178. Nah, Bu, kenapa angka 178 dibacanya 178? Nah, dengarkan baik-baik ya anak-anak. Angka 178 kenapa dibacanya 178? Karena angka 1 menempati nilai ratusan, dibacanya 100. Angka 7 menempati nilai puluhan, maka dibacanya 70. Dan angka 8 menempati nilai satuan, maka dibaca 8. Jadi angka 178 jika dibaca menjadi 178. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan 3 angka. Di sini Ibu punya angka 1, 2, 4. Jika dibaca, 1 menempati nilai ratusan, maka dibaca 100. 2 menempati nilai puluhan, maka dibaca 20. 4 menempati nilai satuan, maka dibaca 4. Jadi angka 124 jika dibaca menjadi 124. Soal berikutnya. Di sini ada angka 104. Jika dibaca menjadi apa ya? Ingat, nilai ratusannya adalah 1, puluhannya adalah 0, dan satuannya adalah 4. Maka jika dibaca menjadi 104, bukan 104. Karena puluhannya 0, maka dibaca 104. Soal selanjutnya ada angka 140. Nilai ratusannya adalah 1, puluhannya adalah 4, dan satuannya adalah 0. Maka dibaca 140 karena nilai satuannya adalah 0. Jangan dibaca 140 ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar kebalikannya, yaitu menulis bilangan 3 angka. Di sini Ibu punya bilangan 200. Maka jika kita tuliskan ke dalam angka, ada 3 buah angka. 200 berarti kita tulis di awal ya anak-anak. Nah, 200 berarti tidak punya puluhan, juga tidak punya satuan. Maka dituliskan 200. Soal berikutnya, Ibu punya bilangan 501. Jika kita tuliskan 500, kita tulis di awal. Karena dia tidak punya puluhan, maka diganti menjadi angka 0. 1 merupakan satuan. Jadi jika kita tuliskan menjadi angka 501. Soal selanjutnya 639. Jika kita tuliskan 600, kita tulis dulu di awal,
30 berarti puluhannya kita simpan di tengah 30, dan 9 menempati nilai satuan kita simpan di akhir angka 9. Jadi 639 jika ditulis ke dalam angka menjadi 639.